Gue mau cerita, ada yang ngirim DM ke gue, dia cerita bahwa dia dijual sama temennya ke om-om. Kembali lagi di cerita kalian. Ini cerita sebenarnya pendek tapi ini cukup membagongkan ya. Jadi ini sendernya kita sebut saja namanya Galuh. Galuh ini cerita ke gue, katanya dia tuh pernah mabok sama teman-temannya di klub. Ini baru pertama kali dia mabok. Dan dia tuh dicekokin minuman banyak banget sama temennya sampai melayang-layang ya, dia nggak sadar. Saat si Galuh sadar, tiba-tiba dia ada di dalam hotel dengan uang 200.000 di samping dia. Usut punya usut, setelah dia cari tahu ternyata dia dijual ke om-om dengan seharga 19 juta sama temennya sendiri. 200.000 itu bagiannya dia, buset deh. Temennya ngambil 18 juta 800, 200.000 buat si Galuh. Si Galuh marah, tapi di sisi lain dia juga berterima kasih. Hah, kenapa berterima kasih? Karena sejak itu dia tahu kalau tarif dia ternyata 19 juta. Oh nggak bercanda gue, astagfirullahaladzim. Tapi jujur ini cerita bener-bener membuat gue shock karena lu nggak trauma Galuh kayak, ih itu gimana temennya sekarang jadinya? Takut banget ya anjir, hati-hati temenan deh. Dia pacaran sama abangnya sendiri. Kembali lagi di cerita kalian. Kali ini gue dapet cerita dari Fafa. Dia cerita tentang temennya yang kena brother kompleks. Sebut saja temennya namanya Munaro dan abangnya itu namanya Ijat. Jadi mereka berdua ini adik kakak, tapi kelakuannya ini bukan kayak adik kakak pada umumnya. Jadi buat orang yang nggak tahu mereka adik kakak, kalau ngelihat mereka itu pasti ngirain mereka pacaran. Sampai pernah ketahuan si Munaro sama Ijat ini lagi berduaan di kelas kosong dan lagi cipika-cepiki. Nah, akhirnya ketahuan kan tuh si Ijat sama Munaro berduaan. Akhirnya dipanggil ke sekolah dan terungkap bahwa ternyata mereka emang beneran pacaran. Terus akhirnya orang tua mereka ini memisahkan mereka, Munaro sama ortunya, sedangkan si Ijat, abangnya ini dipindahin ke rumah neneknya. Besokannya dua orang itu udah nggak sekolah lagi alias pindah sekolah, mungkin malu kali ya. Tapi jujur gue nggak ngebayangin kayak lo nih yang punya kakak, pernah ngebayangin pacaran sama kakak sendiri? Nih cowok-cowok pernah nggak kenalan sama cewek, tapi pas ketemu ternyata dia ngaku kalau dia tuh sebenarnya adalah cowok. Kembali lagi di cerita kalian, ini kenapa ya hari ini ceritanya gila-gila semua ya. Kali ini ceritanya dikirim dari langit, bukan kiriman dari langit, tapi emang sendernya namanya Langit. Jadi si Langit ini merupakan anak basket. Seperti anak basket pada umumnya di setiap sekolah pasti menjadi pusat perhatian wanita nggak sih? Apalagi kalau dia ini anak basket yang jago. Udah tuh cewek-cewek ngerubungin udah pasti. Si Langit ini memang sering dikasih hadiah-hadiah gitu sama cewek-cewek. Sampai dimana waktu itu tuh dia baru menang lomba basket dan dia dikasih coklat sama adik kelas dia. Kita sebut saja nama adik kelasnya ini adalah Jia. Dia ini emang cewek yang cakep, bodinya bohai, mulus, seksi, primadona deh pokoknya. Akhirnya si Langit ini tertarik juga kan sama dia. Dari situ dia chatan sama Jia, sleep call, video call, sampai kayak udah deket banget deh. Pas liburan sekolah, Langit ini ngajakin Jia temuan di cafe untuk nembak nih, karena Langit pikir kayak, oh Jia bakal terima gue nih karena dia kayaknya suka sama gue juga. Tapi ini malah buat si Langit kaget. Si Jia malah ngajakin Langit untuk ke apartemen dan di sana Jia ngaku kalau ternyata Jia ini ngedeketin Langit itu buat sahabatan doang. Gue ini ngedeketin lo dari awal karena gue tuh pengen sahabatan doang sama lo. Gue ini sebenarnya cowok dan gue udah operasi semuanya. Jadi sorry ya, jangan ilfeel sama gue. Di luar perkiraan BMKG nih si Jia. Pasti langsung salfok gue yakin. Nih lo lihat. Jadi gue mau menutupi itu dengan menggunakan ini. Warna pink atau ungu ya? Kayaknya warna ungu aja deh. Oke, sudah tertutup. Gemes banget. Udah gitu aja. Sebagai orang yang pelupa, itu gue nggak bersahabat banget sama yang namanya open bill kalau lagi ke cafe atau lagi nongkrong. Pertama waktu itu gue lagi nongkrong, terus open bill. Pas pulang, kelar makan, udah pengen pulang, abis itu gue diterakin dari belakang, mbak. Pas gue nengok, itu mas barista lari dari arah pintu ke arah parkiran, karena gue udah di parkiran. Mbak, maaf belum bayar. Gue tahu itu di parkiran gak cuma gue doang, itu ada tukang parkir, ada pengunjung lain juga, itu yang lagi pada nongkrong di luar itu ya, yang di outdoor juga pada ngeliatin ke gue. Malu banget, astagfirullahaladzim, dikira kabur. Saya bukan yang gak mau bayar, tapi lupa. Terus baru kejadian lagi kemarin pas gue lagi nongkrong, itu open bill lagi tuh. Pas banget gue mau keluar dari kafenya, itu belum nyampe pintu keluar, gue tuh lagi nengok ke belakang ngeliatin temen gue yang di belakang gue. Pas nengok, gue tuh malah salfok ke, ini kan temen gue di sini. Nah, di sini ada beberapa pegawai di tempat kasirnya. 3 orang lagi ngeliat ke arah gue dan lagi ngomong. Dia ngomong kayak gini, itu yang itu belum bayar, cok. Gimana perasaan lo nengok ke arah orang yang lagi ngomongin elu? Gue pas ngeliat mas-masnya ngomong kayak gitu, gue langsung kayak, belum bayar ya mas, maaf mas, lupa. Itu lucu banget lagi ekspresi mas-masnya ngomong ke temennya, dan temennya tuh kayak gini gitu. Bertobat banget, open bill lah. Kalau mau beli langsung bayar, udah gitu. Fix yang tadi yang layanin bensin. Ngobrol terus ya mas, ngobrol. Ngomong mulu, masih bensin kagak? Isi berapa mas? 20.000.
kenapa ini 19.000 padahal masih sih 20.000. Ih, jangan norak putri kecil ya. Emang begitu. Kalau ngisi 20.000 itu sampai 19.000 doang. 1.000-nya pajak. Belum tahu ya? Norak. Deh, sana. Isi 20.000 ya, komplain mulu. Ya, silakan Mas. Berapa? Oh, 100.000. Oh iya, bentar ya. Saya bukain aja. Kerja apaan Mas? Manajer di mana Mas? Jomblo Mas? Hah? Sama kalau kayak gitu. Kebetulan saya lagi cari tambatan hati Mas. Saya lebihin ya Mas, 10.000 bonus buat Masnya. Jangan lupa di jam 5 sore. Isi berapa Mas? 10.000. Tutup. Udah deh, abis banget ini, nggak bisa lagi dipakai. Udah, dorong, jangan manja. Udah, gue lagi ngamut ngisi 10.000 doang isi. Gimana perasaan kalian kalau misalnya kalian tuh tahu ternyata teman kalian ini adalah kaum rainbow alias pelangi? Kembali lagi di cerita kalian. Kali ini sendernya kita sebut saja Salma. Salma ini punya temen namanya Novi. Nah, si Novi ini sebenarnya sama Salma nggak terlalu deket-deket banget, tapi tiba-tiba suatu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, si Novi tiba-tiba jadi nempel mulu nih ke Salma. Nempelnya tuh yang bener-bener nempel, yang peluk-peluk, pegangan begitu. Tapi ya udah aja gitu, si Salma nggak terlalu gimana-gimana. Sampai di mana ini si Salma ini punya satu teman lagi namanya Rara. Rara ini tetanggaan sama si Novi. Suatu hari Rara main ke rumah Novi. Pas lagi main, si Novi ini mau ke toilet, HP-nya ditinggal di samping Rara. Terus tiba-tiba Rara melihat ada notif WA dari handphonenya si Novi. Si Rara shock berat karena yang dia lihat itu chat dari cewek sama kontaknya sayang selfie, terus ada love. Isi chatnya itu adalah, sayang kamu kemana, kok nggak main sama aku? Karena kalau cewek tuh menurut gue agak rancu ya, karena kadang kita berteman juga manggilnya say atau nggak beb ya kan. Tapi kalau chatnya kayak gini kayak udah fix ini dia ada hubungan. Karena kalau misalnya enggak, terusnya di chatnya kalau misalnya cuma temenan doang nih pasti ngomong kayak, beb lo kemana hari ini, kok nggak main sih gitu. Tapi kalau sayang kamu kemana, kok nggak main sama aku, itu besokannya Rara pas ke sekolah ceritalah ke si Salma ini. Bahkan tuh HP-nya si Novi itu difoto sama si Rara buat dijadiin bukti. Emang biang-biang gosip nih emang si Rara nih. Si Salma pas ngeliat chatnya tuh langsung shock kayak, anjir serius lu. Nah ini yang menurut gue agak harusnya nggak usah dilakuin, yaitu si Salma Rara ngasih tahu teman-teman yang lain soal chatnya itu. Udah pastilah reaksi teman-teman yang lainnya tuh pada shock, karena kayak ya gue juga shock kalau misalnya ternyata teman gue ada yang begitu. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, di hari Jumat Novi sama Salma dipanggil ke ruang guru. Dia pada bingung kan kayak, ada apa nih kok kita dipanggil ke ruang guru? Apakah kita ketahuan menggoda kepala sekolah? Mereka ke ruang guru dan di sana ada Novi dan juga ibunya Novi. Pas nyampe gurunya langsung ngomong gini, kalian berdua ada masalah apa sama Novi? Kenapa Novi dijauhin sama teman-teman yang lain? Ibu dengar dari salah satu teman kalian nih, Novi dijauhin gara-gara kalian. Ada yang cepu rupanya. Rara sama Salma langsung tatap-tatapan kayak, apaan anjir? Kita ngomong apa? Nah mereka berdua nih ngerasa nggak ada nyuruh teman-teman sekelas yang lain tuh ngejauhin Novi. Rara sama Salma nih nggak jawab pertanyaan dari gurunya, jadi lagi hening tiba-tiba Rara ini ngomong, itu anak ibu si Novi les baby shark du. Gue gak bisa ngomong, ntar gue di banned sama TikTok. Dan di situ Rara juga ngasih unjuk nih chatnya gitu, dikasih lihat, dan ibunya di situ juga kaget banget ya anaknya ternyata begitu. Akhirnya Rara sama Salman disuruh balik ke kelas. Besokannya dapat kabar ternyata si Novi ini pindah sekolah.